teh sangat sakena nya beunah lepas dari bedena moga Gusti Allah nyapora dosa nyaman matena suarga kenengan nyaman matena suarga kenengan. Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah, gayut bergelantung seperti biang lala, petir menyambar begitu sempurna, atas dan angin seperti dewa pun, air sang bayu meretas sebuah cerita dari semua yang diceritakan sebelum aku dilahirkan. Suralaya adalah alam kayangan yang menciptakan sebuah wedar di dalam sebuah penciptaan manusia. Tapi aku adalah cahaya yang diciptakan sebelum bumi terbentuk. Aku adalah cahaya. Itulah yang dikatakan di dalam sebuah wedar. Hidup adalah sebuah pengabdian. Aku beruntung dijadikan manusia karena aku adalah dewa. Dewa adalah tohirku dalam wujudmu ya Allah. Ketika engkau tidak mengerti sebutan dewa, tohirku adalah wujudmu dan perwujudan kau berikan aku hidup di muka bumi ini hanya untuk bersyukur dan menghadapmu. Tidak ada yang lain. Aku menjalankan hidup adalah penghambaanku kepadamu ya Allah. Hanya Allah yang kusembah, hanya Allah yang kusanjung. Aku mencintaimu, tidak ada yang lain. Atenah ayam romangsah nyaman sabelum rasa masuk iman senajan odina neka pas-pasan sadejeh takdir sareng pangeran sadejeh takdir sareng pangeran. Ya Allah, apa yang sebenarnya tidak ada di dalam diriku? Kau menciptakan aku maha lengkap. Aku adalah ciptaanmu yang paling miskin. Badanku engkau ciptakan. Siapa yang membuat telinga ini? Siapa yang menciptakan mata ini? Siapa yang menciptakan jantung ini? Kenapa engkau tidak bersyukur? Wahai manusia, engkau tidak pernah bersyukur kepada air liur yang ada di dalam tubuhmu yang mengeluarkan bintik-bintik suara. Aku adalah ciptaanmu ya Allah. Kaki, kuku,
menjahit nafas nufus ini bersukma-suci berbungkus jasad dengan kain kafanku menanti di depan pintu gerbang kereta cintamu ya Rob. Ya Rabbi Gustiku, pinjamkan tongkat musamu untuk membela Sukma, Racok, Raga Sukma sampai ke ujung arasmu ya Rob. Dan aku bersimpu di hadapanmu, aku bersujud memohon untukmu untuk menggempaskan dan melenyapkan hanggara murka yang masih mengangkat di atas bumi dan jasad ini ya Rob. Duh Gusti, terbangkan diri ini bersama nafas nufusmu. Terbang terbayang bulan purnama menembus jagat menaiki angin. Duduk bersila memandang alam semestaku merenung. Bertafakur di dalam kecintaanmu ya Allah. Akan kutanyakan arti sebuah hati. Duh Gusti, Muhammadkan ruh ini agar lidah dan bibir kiri selalu sibuk untuk melafazkan zikirmu ya Allah. Sampai ku tenggelam ke dalam samudera zatmu ya Allah. Baik, sekelumit ada dua hal yang ingin saya garis bawahi. Saya diperintah oleh kawan-kawan sebagai sekarang sebagai ketua kebudayaan Jawa Timur untuk meluruskan pada nilai ya. Foto aku tutup doro diketahui itu untung bukan. Sebenarnya apa yang terjadi, saya diskusi sama Gus Im, kemarin juga dikasih batu, dikasih sama Pak Ribut juga. Banyak orang sudah salah bahwa sebenarnya patung itu ciptaan seorang empu seperti saya. Saya membuat patung, membuat lukisan. Mana ada saya membuat lukisan, membuat patung saya sembah. Sebenarnya bukan itu. Saya katakan pada kawan-kawan yang ada di sana, bukan itu. Manembah marang Gusti dari aksara Jawa, mau manembah marang ilahi. Sebenarnya itu adalah media untuk kita berkomunikasi. Ada patung sebagai tanda literasi, ada patung sebagai tantra penanda tentang lahirnya Majapahit, prasasti. Tapi patung di dalam proses melahirkan tentang simbol-simbol kejayaan Majapahit itu penting, tapi bukan untuk disembah. Manembah marang ilahi Gusti Allah. Jadi walaupun saya itu bersampai terus mengatakan itu adalah ciptaanku, karena saya pematung. Tidak ada patung yang saya bikin itu untuk saya sembah. Tapi patung yang diciptakan Allah itu yang kita agungkan. Apa itu? Ya kita sendiri. Bisakah sampai membuat telinga? Ada yang bisa bikin lidah? Ada yang bisa bikin mata yang berkedip. Patung yang bisa kencing, patung yang bisa nyetir mobil, itu yang kita agungkan. Itulah ciptaan Allah yang luar biasa. Patung yang bisa ngantuk, coba. Patung bisa rokokan, patung bisa ngorok, patung bisa merasakan. Nah, nikmat yang paling ini. Malau patung itu, patung yang di rumah saya, patung yang saya ciptakan tidak bisa. Itu ya. Jadi jangan sampai kita bilang, wah kok nyembah patung. Bukan. Patung itu tidak perlu diberikan menyandu untuk kita meditasi, boleh. Kita mengenal tentang mudra yang diberikan Gus ini adalah mudra witarka. Mudra witarka adalah tangan ilmu pengetahuan. Kalau mudra aksobia adalah mudranya orang-orang dari timur melihat matahari. Tangannya ditutup, tangannya satu di bawah. Dia merasakan betul, saya tidak akan minta apa-apa kepada Allah karena Allah telah menerbitkan matahari. Itu mudra dari mudra aksobia yang ditiru oleh orang-orang Cina, sehingga ketika melihat patung itu orang-orang Cina juga menyembah matahari terbit, termasuk orang agama Tao pada waktu saya di Jepang, di Kyoto. Waktu itu saya
belajar di Universitas Kyoto dan belajar tentang agama Tao itu belajar dari tanah Jawa tentang tauhid. Itu agama Tao, mudranya aksobia. Nah baru mudra di sebelah selatan itu mudra warak. Allah memberikan tangannya seperti ini, memberikan rahmat nikmat kepada seluruh. Ini sebelum ada tulisan. Jadi orang pematung itu sebelum ada tulisan, sebelum ada huruf Arab, sebelum ada huruf kanji, sebelum ada katakana hiragana, sebelum ada huruf Hebreu, Sem, Smith, Lamed, Jawa, Kawi, Palawa, Sanskerta, Lontara, Bugis, Kaganga, sampai Tagalog pun itu masih dalam bentuk tantra, dalam bentuk patung. Seperti tulisan patung yang ada di Borobudur, itu tidak ada tulisannya, hanya relief menggambarkan gaya hidup masyarakat pada waktu itu. Nah patung itu ya tidak perlu untuk kita, ya begitulah. Yang patung sebenarnya diagungkan adalah badan kita, yang bisa mencicip, kerip-kerip, yang rokok, kadang-kadang garuk-garuk siliti kadesin. Jadi seperti itu. Agungkanlah. Coba, apa patung itu sing iso nyawi ikon? Berarti sebenarnya patung itu yang bersama kita dengan Allah, pipis cicekeli manuke, cawi dicawi silite. Loh, kita di dalam ilmu ini harus kita terbuka loh, jangan sampai kita tafsir. Siapa yang bisa bersama dengan kita? Hanya Allah. Istriku tidak pernah, istriku turu ngorok nang kono. Tapi nek pipis sing setia dengan saya hanya Allah bersama diri saya. Masa ucek-ucek ngene siliti kadang-kadang kremien koyo ngono sapa? Masa ngenteni tonggoku, Mas tolong ngene siliti. Boleh loh. Ini tak ekstrimkan juga sama dengan musik. Jadi bukan itu sebenarnya pengagungan kita. Boleh ini ditulisi tanggal ini dibuat oleh itu. Jadi kita mau ngerti tentang bahwa tempat ini telah dibuat seperti itu. Itulah pengagungan kita kepada diri kita. Prasasti. Sehingga orang tahu bahwa di sini tahun 1200 berapa? Berakhirnya Majapahit 1478. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi patung dan berhala beda. Berhala itu ada di dalam dirimu, patung itu hanya ciptaan para empu. Kalau di dalam bahasanya orang Majapahit, jelogro. Empunya patung sebutnya jelogro. Kalau empu itu keris. Kalau pelukis itu seniman. Sampurnane manungso ngerti perhanane iman. Jadi dia ahli rasa. Belajar, jangan nanggung ilmu itu sampai tutup mono. Untuk saya ke Yerusalem pun belajar tentang huruf Hebreu, Arabik, Sem, Smith, keluarga-keluarganya mereka saya pelajari. Jadi kita itu belajar tentang huruf-huruf Arab tidak hanya sedang dari pusatnya, pelajari manteknya itu seperti apa, kinayahnya seperti apa, isinya seperti apa, perintahnya apa. Jadi ketika alif ba ta sa jelas kucing membaca itu, tapi alif ba ta sa di dalam manteknya huruf Arab. Sa sopo sing iso selamat, tak sopo sing butuh taat, bak sopo sing butuh maca bismillah, alif sopo sing tak temuni kecuali Allah sing is my life. Gitu dong. Allah is my life. Oh no. Allah is my life. Allah nyeti atau semuki orang wah kisir kahanan jati. La
kang urip luwih suci anak tening warna aranan bakat ingsun ya iku ananing zat sifat asma Allah ya iku sejatining manungsa kanyahataning pangeran lan pangeran iku mau suci ingsun sejatining ora waging sir kahanan jati sejatining manungsa ya iku roh ingsun lan ingsun ya roh manungsa roh ingsun ya roh ira ingsun aneta hati wiji kang cecampuran dadi sakarsa ingsun yaiku sesamaning geni bumi banyu lan angin ingsun panji limang perkara yaiku cahya cipta sukma nyawa lan angen-angen ya Allah lan budi pakarti iku manungsa embane manungsa ingsun sumerambah ana ing daleme bebadane manungsa sejatine manungsa nggih warna ingsun pangeran kang sejati sejati pangeran ingsun Majeng orang terangi kau yuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sejati
Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Mas Monyong. Saya akan mengakhiri 3 menit saja, 2 menit. Jadi saya mohon maaf ketika saudara saya kemarin, Gus Yudi, Mas Aris, Mas Dedi, itu sampai harus mengalami dilaporkan ke polisi karena terlambat saya, karena harus ke Madiun. Kemarin itu saya harus mendampingi Pak Maidi wali kota, dan jadi akhirnya terjadi peristiwa. Ya ngajinya memang burung notot baru ketemu 1 kali. Jadi mengajarkan Mapma Maisa Maiduna Madra, kekawin marang Gusti, bukan kekawin marang kambing. Jadi harus kekawin marang Gusti itu bersatulah kamu dengan Allah. Sama seperti yang disampaikan Manjing itu tadi. Manunggaling kaulo Gusti. Jadi sebenarnya sudah tidak ada persoalan. Hanya persoalannya ketika ritual Satrio Piningit kawin karo wedhus. Jadi sebenarnya saya menyampaikan wedhus iku tutuk wedhus. Wedhus iku aksara Jawa. Jadi seperti tadi dilompati kata. Wedhus wedi dosa itu dalam wungkulannya. Jadi wedhus itu sendiri adalah wujude Allah iku nang dohirmu. Sifate kudu mbok ngerteni. Wujude Allah iku nang dohirmu dumatine tanpa kang minana sing nang jero awakmu iku. Lan sifat-sifate Allah sing maha kasih, maha sayang iku kudu mbok cekeli. Tutuk wedhus iku malah nggawa wedhus. Nah, itu persoalannya. Dan dinikahkan dengan cara Islam. Jadi ono pranata cara anggota. Ya ini persoalannya. Tapi di dalam undang-undang kebudayaan tidak salah. Karena memang saya minta maaf kepada MUI, niki walaupun orangnya masih belum mengerti, mohon dimaafkanlah. Jadi ada pengampunan bagi orang yang mau belajar. Jadi itu sebenarnya saya sebagai ketua kebudayaan yang harus mendampingi, saya mohon maaf ketika ada orang yang kepingin menghidupkan kebudayaan, mengembalikan sifat-sifat Allah dalam ilmu mantek, ilmu simbol, ilmu pasmon, ilmu hikayat, ilmu folklore, ilmu banyak, ilmu Jawa itu banyak sekali. Nah itu jangan sampai disalahkan. Ya mari kita belajar. Nah caranya jika Anda ingin melakukan ritual, belajar dengan bapak-bapak, dengan kiai, ada Kiai Munir, ada Gus Id, tulis dulu biar orang tidak mensyuting, tidak ada penjelasan. Jadi ini adalah ritual, ritual simboliknya itu apa artinya. Jadi kayak seperti ruatan. Kenapa ruatan begini? Ini ditulis. Jadi ketika ada orang bertanya, Pak, ruatan ini begini. Jadi tidak dilihat tentang simbolnya suku, sajen, sandingan, cok bakal. Itu sebenarnya suku itu sifatnya guru sejati mumung Allah. Sajen itu sifatnya Allah sing jumeneng nang jerone nurmu. Sandingan kon kudu sesandingan marang Gusti Allah. Cok bakal itu kon ciptaane Allah sing bakalan sampurna ketika kau tumindak nang jagat Dewa Bathara nang bumi. Tidak artinya dalam baru tumpeng iki tutus tatas nang papan panggonanmu ben iso ngerajut supaya busana ning mangsa subhataka puriya dengki harus hilang. Jadi ini semuanya harus diartikan. Ojo ono sajen ditendang, nek cuma sajen ditendang go mulai dipangan. Nah kan gitu ya. Mohon maaf. Jadi memang ilmu itu jangan dipandang dari kulit luarnya. Dicari maknanya, dicari intinya, dicari perintah dari Allah. Sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yang harus beriman. Kalau yang Islam yang di depan, karena rukun iman di mana, rukun Islam di mana. Sing selamat, sing iso nyelameti yo, sing luar karena iso mangan anggur, sing kuno gak kumanan gak apa-apa. Kudu innallaha ma'as sobirin tak kokon mulih mangan nyolong sandal yo gak sabar. Terima kasih. Nggih, wong wilahi mastono sidam sekali bano langgeng rahayu sakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang indah ini sampai jumpa.